drama. Catch you on the rebound. Bye sayang. Good morning Indonesia. Today is Monday, May 8th. Yep, it's May 8th. And it's 10 o'clock in the morning in San Diego, California. And I'm taking a walk around my neighborhood. It's part of my morning routine that I try to work out in the morning. Hari ini cuacanya bagus banget. Matahari bersinar. Jadi sekarang ini lagi musim semi. I love spring karena indah banget. Jadi bunga-bunga itu pada bermekaran. Terus cuacanya nggak begitu panas dan nggak begitu dingin. Abis ini summer pasti bakalan panas banget. But I like summer better than winter, for sure. I hate winter. Terlalu dingin buat aku ya. Jadi ini adalah perumahan sekitar tempat tinggal aku. Jadi buat kalian yang belum tahu, aku tinggal di kota yang namanya San Diego. Itu di bagian paling selatan California. Dan kota San Diego ini dekat banget sama Meksiko. Kita tetanggaan sama Meksiko. Jadi kalau mau ke Meksiko tuh tinggal nyebrang aja gitu. So as you guys can see, di sini tuh sepi banget. Jadi perumahan tempat tinggal aku ini tergolong sepi karena di sini banyak kebanyakan itu yang tinggal itu orang-orang tua yang udah pensiun. Jadi kurang begitu lively gitu. Lihat aja ini nggak ada orang sama sekali. Aku sendirian jalan. Jadi kalian bisa lihat most houses here aren't gated. Jadi rumah-rumah di sini itu tidak ada yang berpagar di depan. Jadi pagarnya itu cuma di samping sama di belakang sebagai pembatas antar tetangga. Tapi di depan itu los, nggak ada pagar sama sekali. Jadi langsung front yard gitu, langsung front yard dan garasi. Di sini untuk security, untuk keamanan, biasanya orang-orang lebih pakai alarm. Jadi bukan rumahnya yang dipagerin gitu, tapi dia pakai alarm yang di dalam rumah. Gitu. Jadi tadi aku barusan tunjukin ada rambu lalu lintas yang tulisannya stop. Itu jadi di setiap pertigaan atau perempatan jalan di sini, terutama di perumahan, itu selalu ada stop sign. Jadi setiap mobil itu wajib berhenti di setiap pertigaan dan perempatan. Nggak ada yang namanya nggak berhenti. Jadi setiap mobil harus berhenti selama 3-5 detik sebelum dia lanjut jalan. Itu gunanya stop sign di setiap pertigaan dan perempatan. Jadi itu ngasih kesempatan untuk pejalan kaki untuk nyebrang atau gantian sama mobil yang satunya, misalnya mobil yang di jalan yang lain. Jadi gantian gitu. Jadi makanya setiap mobil wajib berhenti. Nggak ada yang namanya langsung nyerondol gitu di pertigaan. Jadi lebih aman gitu menurut aku. And then another thing, di sini meskipun di jalan kecil ya, ini termasuk jalan kecil loh, ini di sebelahku ini termasuk jalan perumahan gitu. Ini jadi bukan jalan utama, makanya sepi. Kalau di jalan utama lebih rame. Jadi meskipun di jalan kecil seperti ini, itu ada
speed limit seperti tadi yang aku tunjukin itu. Jadi kalau di perumahan gini biasanya speed limitnya itu 25 miles per hour, which is so you have to be very slow, especially when you're like in a residential area like this. Karena kan kalau di residential area itu pastikan banyak orang di perumahan kan, di perumahan kan pastinya banyak anak-anak main-main, terus banyak joggers kayak aku gini jalan kaki, lari dan sebagainya. Jadi itu sebabnya setiap mobil harus jalannya harus 25 miles per hour kalau di perumahan. So yeah. Jadi di sini di setiap jalan itu pasti ada speed limitnya dan rata-rata orang itu mematuhi. Jadi most people obey the rules over here. Kalau di Indonesia kan biasanya kalau di jalan-jalan kecil gitu pakai polisi tidur ya, supaya kendaraannya itu nggak melaju terlalu kencang. Di sini jarang banget ada polisi tidur. We call it bums over here. Gila, itu anjing ngegonggong gue. Buset, kaget. Ya, jadi di sini polisi tidur. We call it bums. Jarang banget di sini ada bums. Jadi instead of bumps itu ada speed limit yang terpampang nyata di setiap pinggir jalan. So I've been walking for like 45 minutes now, and I got 5,000 steps, which is good. Ini udah hampir nyampe rumah. Itu rumah aku yang ada mobil putihnya. Let's go inside. Alright guys, so I'm back home and I just had my breakfast and my husband is coming home for lunch, and I'm gonna make chicken piccata. I don't know if that's how you pronounce it. Piccata. It's P-I-C-C-A-T-A. Piccata. It's like Italian dish I think. Tapi bikinnya gampang banget. So keep watching. Jadi ini aku sudah ada chicken breast, skinless and boneless. Dada ayam tanpa tulang dan tanpa kulit. Dan ini aku sudah kasih bumbunya garlic powder, bubuk bawang putih, and then salt, garam, terus pepper, merica, onion powder, bubuk bawang merah, and then apa namanya, onion powder itu bubuk bawang bombay deh kayaknya ya, I think namanya onion powder. Terus yang merah-merah ini adalah cayenne pepper. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna dip this into a flour. Aku mau dibalur tepung gitu, dibalur tepung. Terus I'm gonna pan fry it. Pan fry means fry with a little bit of oil, not deep fry. Deep fry means fry with a lot of oil. Pan fry means with a little bit of oil. So that's what I'm gonna do. Pan fry. So ini udah dibedakin pakai tepung. Sekarang aku mau nyalain kompor buat digoreng. Okay, so ini aku udah panasin minyak. I got some olive oil. Dan ini sudah panas, jadi aku mau masukin ayamnya buat digoreng. And then untuk sausnya, I got a lemon and I'm gonna squeeze the juice out of it. And then I have capers. Capers ini adalah semacam biji-bijian gitu. Terus biji-bijian yang dipickle, jadi yang kayak dibikin acar gitu. Aku kurang tahu ada nggak ya di Indonesia ya. Terus and then I have unsalted butter, and then I also have white wine. So what I'm gonna do is I'm gonna put the butter in first. So there's the butter is starting to melt. Abis ini I'm gonna put the capers in, lemon juice, and then white wine. And then I'm gonna add a little bit of water. Water, not water. Water. Water or water? Whatever. Jadi tinggal tunggu mendidih. Terus masukin ayamnya.
Terus tunggu sampai kuahnya mengental, sampai sausnya mengental. Gitu aja, gampang kan? So this is it, it's done. Sausnya udah mengental, udah matang. Dan ini dimakannya pakai green beans atau kacang buncis. Jadi aku akan bikin kacang buncisnya, and then habis ini si Ricky pulang. Ricky's lunch is ready. Kan salah. No, that's chicken. Iya, kan. Okay, Ricky just left. Sekarang aku mau bersih-bersih dikit. Tomorrow my friends are coming over from Las Vegas. Jadi aku pengen rumahnya kelihatan bersih dikit lah. Jadi di sini itu sampah itu dibagi dua, sampah trash sama recycle. Jadi yang kaleng biru ini buat apa namanya, sampah-sampah yang bisa di recycle atau didaur ulang. Jadi kayak karton-karton, kardus-kardus, terus botol pecah belah gitu ya. Terus apa namanya, plastik-plastik itu dimasukin ke yang biru. Nah kalau yang hitam ini buat kayak sisa makanan, terus apa namanya, ya pokoknya sampah-sampah yang nggak bisa didaur ulang lah ya. Terus ada lagi, kalau untuk yang kaleng-kaleng ini, kaleng-kaleng kecil ini itu untuk tanaman. Jadi kalau misalnya potong-potong tanaman itu sisanya dibuang ke kaleng yang kecil. Jadi ada tiga ini, dipisah-pisah. Jadi nggak boleh dicampur-campur gitu, supaya kalau yang sampah tanaman itu bisa dibikin kompos gitu. Jadi di sini aku nggak punya pembantu, semuanya aku lakukan sendiri. I do pretty much everything around the house. I'm the cleaning lady, I'm the gardener, I'm the pool cleaner, I'm the chef, I'm the laundry lady. Kalau si Ricky itu dia bagian potong rumput, sama kadang-kadang kalau ada masalah di kebun, pokoknya yang berat-berat gitulah, itu dia. Tapi kalau selama aku masih bisa, itu aku. Karena suami aku kerja dari pagi sampai sore, jadi dia berangkat jam 9 atau jam 10 pagi, terus dia pulang lagi untuk makan siang, terus dia berangkat lagi jam 8 malam baru pulang. Jadi dia sibuk banget sama pekerjaannya. Jadi untuk urusan rumah semuanya aku yang handle, pretty much everything. Kecuali kalau aku nggak sanggup ngatasin, baru dia yang ngerjakan di waktu weekend gitu. So yeah, over here sebenarnya ada perusahaan untuk pembantu gitu ya, untuk maid, but it's too pricey, it's too expensive. Jadi untuk 1 jam atau 2 jam gitu ya, kalau nggak salah teman aku itu ada, dia hire maid 1 jam atau 2 jam itu harganya $250. Jadi 2 juta lebih hanya untuk 1 sampai 2 jam hire maid, dan itu dia cuman bersih-bersih doang, Bo. It's not worth it. So yeah, that's that. Jadi sekarang waktunya aku bersih-bersih. Mau nginep dulu ye. Again, so I just got back from the grocery, and I'm gonna show you what I got. So it's a sort of like a mini haul. I got beef ribs, I got oxtail alias buntut, and then I got celery. Celery itu seledri ya, seledri di sini itu kayak gini modelnya. Jadi dia gede-gede gitu, kayak apa namanya? Kayak batangnya itu gede-gede gitu. Kalau di Indonesia kan kecil-kecil ya seledrinya ya. So that's celery. And then I also got cabbage alias kol. I got avocados. I got honeydew. This is my favorite fruit. Ini kalau honeydew itu apa sih ya? Di Indonesia kayak melon gitu kali ya kayaknya. Termasuk golongan melon. Melon-melonan, I think. And then I got frozen shrimp alias udang beku. I'm gonna put this in the freezer first.
And then last but not least, I got coconut water. So that's all I got today. And semuanya itu I spent like about $100 for all of this. Jadi tadi itu semuanya sekitar 1 jutaan kalau dirupiahkan ya, 1 juta lebih mungkin sedikit. And I think the oxtails and the ribs are the most expensive ones. Ini ribs segini ini $20. Terus oxtailnya ini segini harganya $17. So yeah, itu yang paling mahal. Okay guys, so that was today's vlog. Sekarang udah jam 5 sore. Jadi aku lagi nyantai di halaman belakang aku. I'm just chilling in my backyard and I'm reading this book. It's called Madre by D. Lestari. She's one of my favorite writers. In case you don't know, she wrote Supernova. She's awesome. I like her. Jadi a lot of you guys subscribe to my channel because of the English part of it. And then some of you also subscribe to my channel because you guys want to know what is it like to live in a foreign country, especially in California. Jadi ada yang request tentang, you know, more English videos kak, and then ada juga yang request more videos about my daily life here. I was thinking gimana kalau aku menggabungkan keduanya gitu. Jadi aku bikin daily vlog kayak biasa about my daily life here, but at the same time aku juga menggabungkan, maksudnya memasukkan unsur English lesson di dalamnya. Karena pengalaman aku ya di sini itu aku hampir setiap hari aku selalu belajar kata-kata baru. Vocabulary itu nggak ada habisnya. Pokoknya pasti ada kata yang bahkan native speakers pun mungkin belum pernah dengar gitu ya. Jadi vocabulary itu nggak ada habisnya pokoknya. Dan di sini hampir setiap hari aku itu belajar kata-kata baru hampir setiap hari. Seperti contohnya kemarin itu kata bahasa Inggris terakhir yang aku pelajari kemarin itu adalah niche. Spellingnya Niche, niche. Dari suami aku. Kita lagi ngobrol-ngobrol waktu itu. Terus dia menyebutkan kata niche, and then I was like, what is niche? I've never heard of it before. And then dia explain niche itu apa. Aku belum menemukan terjemahan bahasa Indonesia yang pas ya untuk kata niche ini. Jadi gini, niche itu adalah jadi misalnya aku punya kemampuan menggambar, misalnya aku jago nggambar gitu. Dan biasanya kan kalau orang jago gambar itu pekerjaan yang cocok adalah pelukis misalnya. Nah, pelukis ini adalah niche aku. So, being a painter is a niche for somebody who is good at drawing. Kurang lebih begitu. Jadi apa ya terjemahan bahasa Indonesianya ya? Aku belum nemu kata yang pas gitu. Jadi itu contohnya. Aku selalu belajar kata-kata baru. Nah, aku berpikir gimana kalau untuk daily vlog itu setiap aku belajar kata-kata baru, aku akan share dengan kalian kata itu yang aku pelajari hari itu. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Atau kalau misalnya aku nggak belajar kata baru pada hari itu ya, aku akan coba share dengan kalian vocabulary apa yang aku temui pada hari itu. Jadi kayak misalnya tadi aku jogging around the neighborhood, atau pada waktu aku belanja grocery, aku akan share dengan kalian kosakata apa aja yang aku temui pada saat aku melakukan aktivitas tersebut. Jadi video yang hari ini itu adalah percobaan ya. Jadi aku berusaha untuk throw in some English here and there untuk kosakata tertentu yang menurut aku tidak terlalu umum gitu ya. Kalau misalnya terlalu umum mungkin orang juga mikir itu mah udah tahu gitu kan, jadi terlalu membosankan gitu kalau yang terlalu umum dan semua orang juga sudah tahu gitu. Tapi
nevertheless ya, I need feedback from you guys. Jadi aku pengen kalian kasih aku input, feedback. Menurut kalian gimana dengan video yang barusan tadi? Dan apa namanya? Aku hargai banget kritik dan saran, whatever. Because I'm doing this also for you guys, gitu. So yeah, I look forward to hear from you di komen di bawah ya. Thank you so much for watching today's vlog, and I really appreciate each one of you. I love you guys so much. Bye!